Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya sore ini. Hari ini kita hadir di sini dalam rangka untuk penjelasan terkait video yang sudah viral tentang kekerasan. Kami hadir sebagai bukti komitmen TNI terhadap masalah ini. Kita serius menanganinya, ya. Untuk itu kemudian kita juga kehadiran Bapak Pangdam Cendrawasih, tentunya nanti akan menjelaskan dan juga nanti akan ditambahkan oleh Pak Kadis Penal, supaya harapan kami setelahnya konferensi pers ini dapat keterangan yang jelas ke depan, bisa situasi bisa kembali seperti sedia kala. Demikian, kami persilakan Bapak Pangdam. Terima kasih Bapak Kapuspen TNI. Saya Pangdam 17 Cendrawasih, Mayor Jenderal TNI Ishak Pangemanan. Pada saat ini kami akan menjelaskan kejadian yang sedang viral di media sosial, yaitu beredarnya video penyiksaan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Sebelumnya saya jelaskan di sini bahwa Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota. Dari 28 kabupaten dan 1 kota itu yang kerap terjadi gejolak adalah Kabupaten Yahukimo, Pegunungan Bintang, Duga, Intan Jaya, dan Puncak. Ada 5 kabupaten itu yang kerap menjadi sering terjadi penonjolan aksi kelompok kriminal bersenjata. Kami terus melakukan penanganan. Setiap permasalahan kami berusaha untuk selesaikan dengan baik, menghindari terjadinya pertumpahan darah, menghindari terjadinya korban-korban yang tidak perlu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Papua adalah tanah damai, Papua adalah tanah diberkati, tidak boleh dilumuri dengan darah, tidak boleh diwarnai dengan kekerasan. Sehingga kami terus mengembangkan penanganan yang selaras dengan penanganan konflik Papua yang diharapkan oleh masyarakat Papua dan juga sesuai dengan standar internasional. Tetapi tantangan kita di sana tidak mudah, karena masih ada kelompok bersenjata yang terus melakukan gangguan keamanan, yang terus melakukan penyerangan, walaupun pendekatan yang kami lakukan demi masyarakat, dan masyarakat menerima itu dengan baik, tetapi tetap saja mereka melakukan penyerangan, pembunuhan kepada TNI, Polri, warga sipil yang tidak tahu apa-apa juga mereka bunuh. Bahkan orang asli Papua sendiri pun mereka aniaya dan mereka bunuh. Dan pada tahun 2023, korban yang meninggal oleh aksi KKB sebanyak 61 orang. Terdiri dari TNI 26 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 32 orang. Padahal masyarakat sipil ini datang ke Papua, ke pedalaman, atas permintaan dari masyarakat Papua sendiri untuk membangun rumah, membangun puskesmas, membangun sekolah, tetapi mereka bunuh. Fasilitas umum yang dibakar, sekolah ada 4 unit yang sudah dibakar. Padahal anak-anak di pedalaman membutuhkan sekolah, tetapi sekarang sekolah-sekolah sudah dibakar. Bahkan diduga guru diperkosa, sehingga sekarang di pedalaman tidak ada lagi guru yang mau mengajar. Saat ini prajurit TNI menjadi guru, pos TNI menjadi tempat belajar anak-anak. Karena situasi seperti ini, siapapun tidak akan berani untuk datang ke pedalaman karena takut akan ancaman dari KKB yang terus mengancam akan membunuh mereka. Puskesmas dibakar, 1 unit dibakar, sehingga masyarakat berobatnya ke pos TNI dengan fasilitas yang sangat terbatas di daerah pedalaman. Pos-pos kami
prajurit-prajurit kami yang ada di sana juga mereka menjadi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah masyarakat dibakar, ada 18 unit. Pada tahun 2024, korban meninggal oleh aksi KKB sebanyak 7 orang, TNI 2 orang, Polri 3 orang, masyarakat sipil 2 orang. Fasilitas umum kantor pemerintahan dibakar sebanyak 7 unit. Ini yang menjadi tantangan kami dalam menangani setiap permasalahan di Papua. Kemarin viral video tentang aksi kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI. Kami sangat menyayangkan ini terjadi. Ini tidak boleh terjadi. Dalam upaya kami terus menyelesaikan permasalahan Papua dengan cara-cara yang benar, dengan pendekatan-pendekatan yang benar, ada prajurit yang melakukan ini. Ini sangat disayangkan dan ini melanggar hukum. TNI tidak pernah menerapkan prosedur kekerasan dalam pelaksanaan tugas. Yang kami tetapkan di situ adalah prosedur-prosedur pelaksanaan tugas untuk menciptakan hubungan baik dengan masyarakat, komunikasi yang baik dengan masyarakat, membangun kepercayaan yang semakin baik dengan masyarakat, melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas pembangunan di pedalaman. Bahkan pos-pos kami saat ini menjadi pasar bagi masyarakat di sekitar pos yang berladang. Apa yang mereka hasilkan dibeli oleh pos, karena memang pasar jauh dari tempat itu. Nah, ini sudah terjalin dengan baik, sehingga dengan adanya prajurit yang melakukan pelanggaran ini kami sangat menyayangkan ini terjadi. Pemeriksaan sudah dilakukan. Kami setelah menemukan bahwa video itu benar terjadi, maka Kodam 17 Cendrawasih sebagai TKP segera melakukan langkah. Yang pertama, kami membentuk tim investigasi yang saat ini sedang bekerja di Puncak Jaya, khususnya di daerah Ilaga, Gome, di mana TKP itu terjadi. Kita akan usut tuntas permasalahan ini. Apapun yang terjadi di sana akan menjadi bahan untuk proses hukum nanti. Tidak ada satupun yang boleh lolos dari sini. Semua yang terlibat akan dihukum sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kita sudah membuat permintaan bantuan pemeriksaan kepada Kodam 3 Siliwangi karena Batalion 300 sudah purna tugas, sudah tidak lagi di Papua. Kita membuat surat bantuan pemeriksaan dan saat ini Pemdam 3 Siliwangi sedang melakukan pemeriksaan kepada mereka-mereka yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan ini. Selanjutnya, TNI akan melakukan langkah-langkah yang sesuai dengan kearifan lokal di sini. Yang kita akan melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang ada di tanah Papua. Saya sebagai Pangdam 17 Cendrawasih atas nama TNI Angkatan Darat mengakui bahwa perbuatan ini tidak dibenarkan. Perbuatan ini melanggar hukum. Perbuatan ini mencoreng nama baik TNI. Perbuatan ini mencoreng upaya-upaya penanganan konflik di Papua. Saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua. Dan kami akan terus bekerja agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi di masa-masa mendatang. Kami akan meningkatkan terus pengawasan-pengawasan kepada satgas-satgas yang melaksanakan tugas di daerah Papua. Selanjutnya yang ketiga, proses hukum akan kami dorong terus. Kompensasi kepada masyarakat Papua adalah keadilan yang harus mereka dapat. Kami akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat Papua.
proses hukum bisa diakses oleh siapapun, oleh masyarakat umum. Silakan diakses, kami akan berikan aksesnya. Sekali lagi, saya minta maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kejadian ini, dan saya berjanji ke depan akan meningkatkan pengawasan sehingga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita semua, rekan-rekan sekalian. Berkaitan dengan video yang viral tentang tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI di Poskome, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat dan pimpinan TNI Angkatan Darat menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan atas terjadinya kejadian tindak kekerasan ini yang dilakukan oleh prajurit TNI dari Yonif 300 Raider. Dan ini akan kami jadikan sebagai bahan evaluasi dan introspeksi ke dalam, bahwa kami harus terus melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap prajurit-prajurit TNI AD yang bertugas di lapangan. Ya, ini kan kami jadikan sebagai bahan introspeksi diri. Kemudian Bapak Kepala Staf Angkatan Darat sendiri sudah memerintahkan, dalam hal ini Polisi Militer Angkatan Darat dibantu oleh Pomdam 3 Siliwangi, untuk melakukan investigasi tentang keterkaitan oknum-oknum prajurit TNI yang terlibat secara langsung dalam tindakan kekerasan ini. Saat ini masih terus bekerja dan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap 42 orang prajurit TNI. Dan dari 42 prajurit tadi sudah ditemukan ada indikasi 13 prajurit yang benar-benar melakukan tindakan kekerasan. Dan untuk itu dari Pangdam Cendrawasih sendiri sudah melakukan surat perintah penahanan sementara, dan nanti oknum prajurit TNI dari unit 300 sendiri ini akan ditahan di instalasi tahanan militer maximum security yang ada di Pangdam 3 Siliwangi. Kemudian ketiga orang ini nanti akan ditetapkan sebagai tersangka. Belajar dari permasalahan ini, yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah kenapa Devianus Kogoya dianiaya atau tidak kekerasan dilakukan kepada dirinya, adalah bahwa Devianus Kogoya itu tertangkap pasca patroli aparat keamanan TNI Polri, karena ada informasi dari masyarakat yang menyatakan akan ada pembakaran puskesmas di Omukia, Kabupaten Puncak. Nah, kemudian terjadilah tindakan kekerasan ini. Inilah yang kita sayangkan, bahwa TNI atau TNI Angkatan Darat tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mengiyakan tindakan kekerasan dalam memintai keterangan. Ini adalah pelanggaran hukum dan kita akan tindak sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. TNI Angkatan Darat sudah membekali prajuritnya untuk memahami SOP atau Standard Operating Procedure, Rule of Engagement, hukum humaniter dalam rangka pelaksana tugas operasi di lapangan. Selanjutnya untuk Batalion 300 sendiri sebenarnya sudah bertugas kemarin selama 9 bulan di Papua, dan prestasinya cukup bagus. Bahkan mereka mendapatkan penghargaan dari suku Dani dan gelar Kogoya untuk Danionia, kemudian juga mendapat penghargaan dari Bupati Kabupaten Puncak. Tapi ini dicoreng adanya tindakan atau kelakuan dari prajurit sendiri atau oknum dari prajurit TNI 300 Raider, yang nanti akan kita cek lebih lanjut, apakah ini atas inisiatif pribadi atau memang ada perintah dari atasannya untuk melakukan itu. Karena nanti akan kita lihat bagaimana keterkaitan atau hubungan sebab akibatnya, kenapa dia sampai melakukan itu. Dan itu nanti akan menentukan jenis hukuman apa yang akan diberikan kepada prajurit tersebut. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Pangdam Cendrawasih tadi, di sini kami juga mengajak bahwa marilah sama-sama kita stop tindakan kekerasan yang terjadi di Papua. Korbannya sudah banyak, ada masyarakat sipil, ada TNI Polri. Marilah kita sama-sama berfokus untuk bagaimana kita meningkatkan kesejahteraan di tanah Papua. Sudah kecil, yang jatuh bumi. Demikian, terima kasih. Terima kasih untuk Pangdam Cendrawasih dan Kadis Penat. Ada pertanyaan? Ya, ini dulu yang duluan, silakan Pak. Bentar, dipakai mic. Izin Pak Kapuspen, saya Nirmala dari Kompas.com. Ini terduga pelaku dari Yonif 300 Braja Wijaya, Pak ya. Ini kalau nggak salah ini Satgas Pantas atau gimana Pak ya?
kemarin sempat dilepas Pak Agus Subianto masih Wakasat April tahun 2023. Artinya ini menjelang pergantian. Mungkin ada arahan dari Panglima atau terkait penempatan evaluasi Satgas Pamtas ini. Itu Pak, itu aja sih. Terima kasih Pak. Baik, bahwa setiap satuan tugas operasi tadi sudah disampaikan oleh Pangdam, oleh Kadis Penat, sudah ada prosedur, sudah dibekali semua aturan-aturan main. Jadi perlu kita tegaskan lagi, saya tegaskan dan kami tegaskan, kita tidak pernah ada SOP untuk tindakan kekerasan. Dan mereka sudah firm, sudah hal itu. Ini tadi ibu ini ini. Selamat sore, Pak Kapuspen, Pak Kadis Penat, Pak Pangdam. Izin, saya Santi Dewi dari IDN Trans. Pak, ada beberapa pertanyaan. Satu aja supaya yang lainnya kebagian. Oh, oke. Dua boleh ya Pak? Pak, berarti saya ingin mempertegas bahwa kejadian tindak kekerasan itu terjadi ketika prajurit TNI sedang meminta keterangan kepada yang bersangkutan, begitu ya Pak ya? Kemudian yang kedua, ini kan sudah menjadi konsumsi publik termasuk juga warga di Papua gitu. Ini untuk Pak Pangdam, bagaimana caranya meraih kembali kepercayaan warga gitu agar tidak terpengaruh narasi bahwa selama ini yang dipersepsikan TNI melakukan tindak kekerasan itu jadi kenyataan gitu di persepsi publik. Itu saja. Terima kasih. Baik, yang pertama saya jawab, nanti yang kedua Bapak Pangdam. Jadi tindakan kekerasan itu memang terjadi ketika dia sudah ditangkap, dan Kogoya ini, Devinu Kogoya ini adalah seorang anggota KKB, dan dia mengakui sudah melakukan penembakan sebelumnya, terus juga ada rencana pembakaran, penghadangan. Nah, disitulah mungkin anggota kami, anak muda, timbul emosinya. Itu kurang lebih seperti itu, kurang lebih ya. Yang pertama. Yang kedua, silakan Bapak Pangdam. Baik, terkait dengan bagaimana merebut kembali, tidak ada yang hilang, Pak. Kepercayaan masyarakat Papua kepada NKRI tetap. Kejadian ini adalah kejadian pelanggaran hukum yang akan kami atasi dengan proses hukum. Demikian. Baik, satu lagi ya. Ya. Oh, ibu itu, monggo ibu, mohon maaf. Ibu. Terima kasih Bapak-Bapak. Saya mau izin, itu selalu dikatakan bahwa tidak ada SOP kekerasan. Selalu dikatakan ini oknum. Tapi kenapa terus-menerus berulang? Hampir setiap tahun tuh ada peristiwa kekerasan seperti ini. Sampai kadang-kadang tuh kita heran. Ini TNI itu ada pembinaan nggak sih? Maksudnya ketika sebelum berangkat itu gimana pembinaan dari Angkatan Darat untuk mengirim pasukan ke operasi lawan insurgensi, yang mana kita semua tahu seperti disampaikan Bapak Pangdam, ini adalah memenangkan hati dan pikiran rakyat. Nah, kalau terus dikatakan ini oknum, itu kita juga udah mulai nggak percaya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Mbak, TNI ini jumlahnya ratusan ribu ya Pak. Kejadian seperti ini kita harus lihat ada pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Tidak ada yang sempurna di dunia ini Pak, Bu ya. Jadi satu sisi kita mengakui kenakalan oknum ini, tapi tidak fair juga, tidak adil juga kalau dikatakan ini menjadi gambaran perilaku TNI secara keseluruhan. Nah, dalam ini saya minta juga teman-teman rekan media bisa melihat ini secara arif dan bijaksana. Dari segi kegiatan kekerasan pun tidak setiap hari, tidak setiap bulan, tidak sering, dan juga yang melakukannya segelintir orang. Jadi kami akui organisasi kami pun bukan yang Superman. Ya, semua ada titik lemah yang selalu kita upayakan perbaiki. Dan itu yang terjadi saat ini, Pak. Kami berusaha sesempurna mungkin menampilkan TNI yang bersahaja, yang bersama rakyat, TNI kuat. Demikian kurang lebih tanggapan kami, Pak. Ada tanggapan? Boleh. Jadi begini Mbak, ini kan konflik yang terjadi antara pemerintah Republik Indonesia dengan kelompok KIC atau KKB, ya. Yang diekspos oleh kelompok KKB atau OPM di sini adalah bagaimana yang jelek-jeleknya dari sisi pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini TNI dan Polri yang sedang bertugas di sana. Ini namanya kalau dalam perang namanya propaganda. Jadi itulah yang disebarkan saat ini untuk menghancurkan moral prajurit TNI, sehingga prajurit TNI tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat Papua. Nah, itu yang perlu kami sampaikan di sini, bahwa ini adalah perang urat saraf dari medianya pihak yang bertentangan dengan pemerintah Republik Indonesia. Itu yang dipahami benar.
Dan banyak juga kekerasan lain yang sudah dilakukan oleh pihak KKB atau KST yang juga banyak tersebar. Gitu ya. Baik, saya menjawab Bu tadi ya. Memang kita akui masih ada saja kekerasan yang terjadi dan kami terus berupaya untuk mencegah itu. Dan semakin baik, dari hari ke hari semakin baik. Jadi perlu diketahui bahwa prajurit yang ada di Papua yang sedang bertugas di Papua, ya baik itu Kodam maupun ya satgas-satgas yang ada, totalnya itu ada 19 ribuan. Yang melakukan kemarin kan hanya berapa orang itu. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Yang kan tidak mungkin kita menanam padi di 1 hektar, ada alang-alang satu, terus kita harus tebas semua 1 hektar. Nah ini yang sedang dilakukan oleh TNI. Yang salah-salah ini kita evaluasi, kita jadikan bahan untuk kita perbaiki, sehingga pelaksanaan tugas ke depan tentunya tidak terjadi lagi hal-hal seperti itu. Demikian. Oke, satu lagi terakhir. Ini tadi yang ini udah dari tadi. Mohon maaf, ini terakhir mewakili semuanya. Saya Pak Budayawan Pak, dari Tribun Newspaper. Pertanyaan Pak, ini terkait dengan Satgas ini kan tadi disebutkan sudah kembali sebenarnya Pak. Satgas terakhir kembali, maksudnya pulang ke aturan lagi itu kapan Pak? Ya, artinya kan ini kejadiannya bukan baru-baru ini gitu ya. Dan kemudian nasib dari si Devinus Kogoya ini kemana, apakah sudah diserahkan kepada pihak polisian atau seperti apa ya? Demikian. Baik ya, jadi ada 3 orang yang ditangkap pada saat itu. Jadi mereka akan membakar puskesmas. Ya, jadi anggota kami mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada kelompok KKB yang akan membakar puskesmas Omukia, yaitu di daerah Gome, tidak jauh dari pos kami, hanya kurang lebih 300 meter dari pos Gome. Sehingga bersama-sama kita dengan kepolisian, dengan semua aparat keamanan di sana untuk mengamankan puskesmas ini, karena puskesmas ini dibutuhkan masyarakat ya untuk melayani kesehatan di sana. Jangan dibakar. Sehingga ketika kita mengamankan itu, mereka menembak pasukan kita, sehingga terjadi kontak tembak. Dari kontak tembak ini, pasukan kami melakukan pengejaran dan tertangkap 3 orang, yaitu yang pertama Warinus Kogoya, kemudian Alianus Murid, dan Devius Kogoya. Nah, ketika ditangkap, mereka ditemukan juga membawa 1 pucuk senjata Mauser dan beberapa butir munisi. Juga ada alat-alat yang lain, ada senapan angin, ada senjata tajam dan sebagainya. Mereka akan dibawa ke Polres pada saat itu. Tetapi di jalan, 1 orang loncat dari mobil, yaitu Warinus Kogoya. Karena Warinus ini adalah DPO Polres Puncak yang terus beberapa kali melakukan penyerangan-penyerangan di daerah Puncak Ilaga dan merupakan pelaku pembunuhan pekerja puskesmas Omukia yang dimana mereka akan bakar ini. Meninggal beberapa orang pada saat itu. Juga pelaku penembakan anggota Satgas 300 sendiri, dan beberapa fasilitas mereka bakar di situ. Nah, mungkin karena dia ketakutan di sini, berusaha melarikan diri, loncat dari mobil dengan tangan terikat di belakang. Karena mungkin tidak ada keseimbangan, tangan diikat, sehingga jatuh dan terbentur kepalanya di batu. Dibawa ke puskesmas, tetapi meninggal. Sedangkan yang 2 orang ini, yang satunya itu ditangkap ketika penyergapan, dia meloloskan diri, tetapi ada pasukan yang menutup di Gome menangkap dia. Dia ini juga satu kelompok dengan mereka. Nah, disinilah mereka melakukan penganiayaan. Tetapi setelah itu dibawa ke puskesmas, kemudian diobati dan dikembalikan ke masyarakat. Jadi sekarang ini mereka dalam kondisi baik, sudah dikembalikan kepada keluarganya. Demikian. Terima kasih banyak atas kehadiran para media. Mudah-mudahan pertemuan ini ada manfaatnya dan kita bisa melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing dan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.